Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3, saya Nina Rusdiana CGP Angkatan 8 Kota Makassar akan memaparkan visi guru penggerak dengan bimbingan dari fasilitator saya Bapak Ilyas Kalalembang SPDSD MPDR dan pengajar praktis saya Ibu Nurisnawati Kusuma MPD. Tujuan pembelajaran pada modul 1.3 demonstrasi konstekstual ini yaitu 1. CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Dalam merumuskan visi, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi kebiasaan baik atau hal-hal positif yang telah ada di sekolah dan mempertahankannya serta memunculkan strategi dalam mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan yang digunakan pada pendekatan inquiry apresiatif yaitu menggunakan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu hal baik atau pengalaman positif dari individu atau kelompok komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi adalah gambaran keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Berdasarkan tahapan bagja tersebut, saya bisa merumuskan visi guru penggerak saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bergotong royong, dan unggul di era globalisasi. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik melalui pembelajaran inovatif. Pada saat merumuskan visi, kita tidak boleh melupakan elemen-elemen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, antara lain berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tahapan pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan minat peserta didik melalui pembelajaran inovatif? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik cara meningkatkan kreativitas dan minat peserta didik melalui pembelajaran inovatif, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya rinci yaitu, siapakah guru yang ahli dalam melaksanakan praktik baik pembelajaran inovatif? Model pembelajaran apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih media atau model pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli dalam pembelajaran inovatif, mencari referensi berupa media atau model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan minat peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Adapun pertanyaannya antara lain, apakah pembelajaran inovatif dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran inovatif dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pembelajaran inovatif dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan minat belajar peserta didik, melakukan kolaborasi dengan tim teaching untuk memberikan pembelajaran inovatif, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahap yang keempat, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya antara lain, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pembelajaran inovatif di sekolah? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran inovatif? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran inovatif agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang saya lakukan, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konten pelajaran,
Pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan minat belajar tinggi. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya pembelajaran inovatif dalam kelas dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang harus dilakukan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran inovatif yang bervariasi tiap minggunya. Demikianlah pemaparan visi guru penggerak saya. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.